Aku masih ingat jelas hari ketika aku pertama kali menjejakkan kaki ke rumah besar itu. Sebuah rumah megah dengan halaman luas, dikelilingi pagar tinggi, seolah ingin menegaskan bahwa penghuninya adalah orang terpandang di desa kami. Waktu itu aku masih seorang gadis sederhana, menikah dengan lelaki yang sangat kucintai, mantan suamiku. Aku percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya, termasuk jurang perbedaan status ekonomi di antara kami. Sayangnya, keyakinan itu runtuh sedikit demi sedikit setelah aku benar-benar masuk ke dalam lingkaran keluarganya. Awalnya, aku benar-benar bahagia. Suamiku bersikap baik, penuh perhatian, dan mengatakan bahwa aku adalah pilihannya meski ibunya sempat menentang. Aku mencintaimu apa adanya, katanya sambil menggenggam tanganku erat ketika kami baru menikah. Kata-kata itu bagai mantra yang membuatku yakin bahwa semua akan baik-baik saja. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Hari pertama aku resmi tinggal di rumah mertua, aku langsung merasakan tatapan berbeda dari ibu mertuaku. Tatapan yang tajam, seolah menelanjangiku dari ujung kepala sampai kaki, mencari kelemahan sekecil apapun untuk dijadikan bahan hinaan. "Ini toh menantu yang kau banggakan?" Suara ibu mertua terdengar jelas di telingaku saat ia berbicara pada suamiku, tanpa sedikit pun menurunkan nada suaranya meski aku ada di ruangan yang sama. "Dia biasa-biasa saja. Wajahnya sederhana, tidak ada yang istimewa. Apalagi dia anak orang miskin, apa pantas masuk ke keluarga kita?" Aku tercekat. Kata-kata itu menusuk jantungku, membuat wajahku panas menahan malu. Aku menunduk, berusaha menahan air mata agar tidak jatuh. Suamiku mencoba membela, meski suaranya lemah. "Bu, jangan begitu. Aku yang memilihnya. Dia istri yang baik." Tapi ibu mertua hanya mendengus. "Lihat saja nanti. Kau akan menyesal." Hari-hariku setelah itu berubah menjadi ujian kesabaran. Setiap pagi, aku harus bangun lebih awal dari semua penghuni rumah. Bukan hanya untuk menyiapkan sarapan, tetapi juga mengurus pekerjaan rumah yang tidak ada habisnya. Semua itu kulakukan bukan atas inisiatifku, melainkan karena perintah ibu mertua. Aku tidak suka menantu perempuan duduk-duduk saja. Kalau kau ingin tinggal di sini, kau harus tahu diri. Kau bukan datang dari keluarga kaya, jadi jangan berharap diperlakukan seperti nyonya besar, katanya suatu pagi sambil menyodorkan setumpuk pakaian kotor untuk kucuci. Aku hanya mengangguk. Tidak ada ruang untuk membantah. Selain pekerjaan rumah tangga, aku juga dipaksa membantu di peternakan ayam yang terletak di belakang rumah. Setiap hari aku harus membersihkan kandang, memberi makan, dan mengangkut karung-karung pakan yang beratnya membuat punggungku terasa patah. Anggap saja ini latihan. Kau kan memang dari keluarga petani miskin, pekerjaan begini mestinya sudah biasa, kata ibu mertua dengan sinis, seolah pekerjaan kasar itu hanya pantas untuk orang sepertiku. Penderitaan tidak berhenti di situ. Setiap kali keluarga besar mengadakan acara, aku selalu dilarang ikut. Alasannya sederhana namun menyakitkan. Aku dianggap tidak pantas tampil di depan orang banyak. "Lebih baik kau di rumah saja," kata ibu mertua ketika suatu kali ada pesta pernikahan kerabat. "Tapi Bu, aku kan juga bagian dari keluarga," jawabku pelan. "Keluarga? Jangan besar kepala. Kau hanya menempel pada anakku. Tidak ada yang perlu kau pamerkan. Nanti kau hanya bikin malu keluarga ini dengan penampilanmu yang seperti itu." Aku terdiam, menahan sakit hati. Suamiku hanya bisa diam, tak berani membela di depan ibunya. Seolah-olah ia juga mulai percaya bahwa aku memang tidak pantas berdiri sejajar dengan keluarganya. Malam-malamku sering kuhabiskan dengan menangis diam-diam di kamar kecil kami, agar tidak ada yang tahu. Aku menangis bukan hanya karena lelah secara fisik, tapi juga karena merasa harga diriku diinjak-injak setiap hari. Ada satu peristiwa yang paling membekas di hatiku. Suatu kali, aku memberanikan diri memakai gaun sederhana untuk menghadiri undangan pernikahan teman dekatku. Aku meminta izin pada ibu mertua. Bukannya memberi izin, ia malah menatapku dari ujung rambut hingga kaki lalu tertawa sinis. "Kau mau pakai baju itu? Astaga, kau kira itu cantik? Kau benar-benar tidak tahu malu. Kalau orang lain melihatmu, mereka akan bertanya-tanya, 'Menantu siapa itu? Kok jelek sekali? Lebih baik jangan pergi, nanti nama keluarga kita tercoreng.'" Aku tercekat,
berdiri kaku sambil menahan air mata yang hampir tumpah. Akhirnya aku tidak jadi pergi. Aku hanya bisa duduk di kamar, mendengar tawa riang orang lain yang sedang berpesta di luar sana. Di saat seperti itu, aku sering bertanya dalam hati, apakah aku memang sehina itu? Suamiku, lelaki yang dulu kubanggakan karena keberaniannya memilihku meski keluarganya menentang, perlahan mulai berubah. Tekanan dari ibunya membuatnya goyah. Jika dulu ia membelaku, kini ia mulai ikut menyalahkan. Kamu sabar saja. Ibu memang begitu orangnya. Jangan dilawan. Lagi pula, kamu memang harus banyak belajar menyesuaikan diri. Kamu tidak bisa terus-terusan jadi perempuan kampung yang tidak tahu apa-apa. Aku terhenyak. Kata-kata itu seakan menamparku. Apakah ia juga mulai menyesal menikah denganku? Hari-hariku terasa panjang dan penuh beban. Aku tidak punya kebebasan, tidak punya harga diri. Aku hanya seorang istri yang dituntut bekerja tanpa henti, sementara keberadaanku tidak pernah diakui. Namun, di balik semua luka itu, ada tekad kecil yang mulai tumbuh di dalam hatiku. Tekad untuk tidak selamanya hidup dalam bayang-bayang hinaan. Tekad untuk suatu hari membuktikan bahwa aku bukan perempuan yang pantas direndahkan. Aku tidak tahu bagaimana caranya saat itu. Tapi aku yakin, roda kehidupan pasti berputar. Dan ketika saatnya tiba, mereka yang meremehkanku akan melihat siapa diriku yang sebenarnya. Hari itu masih kuingat jelas, hujan turun deras membasahi halaman rumah besar itu. Aku sedang duduk di kursi kayu dekat jendela, menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Dari balik kaca, kulihat ayam-ayam di kandang berlarian mencari tempat berteduh. Seolah-olah cuaca muram itu ikut menyuarakan hatiku yang semakin hari semakin penuh luka. Sudah berminggu-minggu aku merasa ada yang berubah pada suamiku. Jika dulu ia masih mau menatap mataku dan berkata manis meski hanya untuk menenangkan, kini ia lebih sering pulang larut malam, wajahnya letih, kata-katanya singkat, dingin, seolah aku hanya penghuni tak penting di rumah ini. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya, "Mas, kenapa akhir-akhir ini sikapmu berubah? Apa aku melakukan kesalahan?" Tanyaku hati-hati sambil menatap wajahnya yang muram. Dia mendengus pelan, menaruh tas kerjanya di meja, lalu duduk tanpa menatapku. "Tidak usah banyak tanya. Aku lelah. Kamu tahu sendiri pekerjaan di kantor membuatku pusing. Jangan ditambah dengan ocehanmu." Hatiku tercekat. Ocehan? Aku hanya ingin tahu apa yang membuatnya berubah. Tapi Mas, aku merasa kamu menjauh dariku. Bahkan makan bersama pun sudah jarang. Aku hanya ingin kita seperti dulu, kataku pelan, hampir berbisik. Ia mendongak, kali ini tatapannya menusuk. "Seperti dulu? Kamu pikir hidup ini hanya soal cinta?" Aku mulai sadar, hidup denganmu ternyata berat. Kamu tidak bisa menyesuaikan diri. Ibu benar, kamu tidak pantas masuk keluarga ini. Kata-kata itu bagai pisau yang menghujam dadaku. Tidak lama setelah itu, ibu mertua datang ke kamar kami dengan langkah cepat. Seolah sengaja mendengar percakapan tadi, ia langsung menambahkan minyak ke api. "Akhirnya kau sadar juga, Nak. Aku sudah bilang sejak awal, perempuan miskin ini tidak cocok denganmu. Apa yang bisa dia banggakan? Tidak ada. Dia hanya bisa kerja di kandang ayam. Mau kau bawa kemana nama baik keluarga kalau punya istri seperti ini?" Aku hanya bisa menunduk, menggigit bibir sampai hampir berdarah agar air mataku tidak tumpah. "Ibu, jangan begitu," suamiku mencoba menenangkan. Tapi ucapannya tidak sepenuh hati. "Kenapa? Apa salah ibu? Bukankah sekarang kau juga sudah merasa malu punya istri begini?" Suamiku diam. Diam yang bagiku lebih menyakitkan daripada 1000 hinaan. Hari demi hari, jarak di antara kami semakin nyata. Ia semakin jarang mengajakku bicara, apalagi menyentuh tanganku. Bahkan ketika aku jatuh sakit karena terlalu lelah bekerja di kandang ayam, ia hanya melihat sekilas lalu pergi tanpa peduli. Aku mulai sadar, cinta yang dulu jadi alasan kami menikah telah terkikis habis oleh hinaan, tekanan, dan ego keluarga. Suatu malam, ketika aku baru saja selesai mencuci piring, ia duduk di ruang tamu dengan wajah serius. Ibu mertuaku duduk di sampingnya, seolah menunggu momen penting. Hatiku langsung berdebar. "Aku ingin bicara serius," katanya. Aku duduk di hadapannya,
Jantungku berdegup kencang. Aku sudah pikirkan matang-matang. Kita tidak bisa melanjutkan pernikahan ini, ucapnya dingin. Apa maksudmu, Mas? Suaraku bergetar. Aku ingin kita bercerai, jawabnya tegas, tanpa sedikit pun ragu. Dunia seolah berhenti berputar. Suaranya bergema di kepalaku, membuat telingaku berdenging. Mas, jangan bercanda. Kita sudah janji akan bersama dalam suka dan duka. Aku mencoba meraih tangannya, tapi ia menariknya cepat. Aku tidak bisa lagi. Aku lelah hidup denganmu. Kau tidak pernah cocok dengan keluargaku. Ibu tidak bisa menerimamu. Aku pun mulai merasa sama. Jadi lebih baik kita akhiri saja. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi Mas, aku mencintaimu. Apa tidak ada sedikit pun ruang untukku di hatimu? Dia hanya mengalihkan pandangan. Ibu mertua justru tersenyum puas, lalu menambahkan, lihat, anak ibu sudah sadar. Kau dengar sendiri. Lebih baik kau pergi dari rumah ini. Kau sudah cukup lama menumpang di sini, mengotori nama keluarga kami. Air mataku akhirnya jatuh juga. Malam itu menjadi malam paling kelam dalam hidupku. Aku berkemas dengan tangan gemetar, memasukkan beberapa pakaian ke dalam koper tua peninggalan orang tuaku. Suamiku tidak menahan, hanya berdiri kaku tanpa kata. Ibu mertuaku justru sibuk mengawasi, seolah takut aku membawa barang yang bukan milikku. Sebelum melangkah keluar pintu, aku menatap suamiku untuk terakhir kalinya. Mas, aku tidak akan pernah melupakan semua ini. Ingatlah, roda kehidupan selalu berputar. Suatu hari, kau dan keluargamu akan melihat siapa aku sebenarnya. Dia tidak menjawab. Hanya diam. Diam yang membuatku semakin hancur. Aku melangkah keluar rumah itu dengan langkah gontai, hujan masih deras mengguyur. Aku menutup kepala dengan kain seadanya, berjalan ke arah gelap tanpa tujuan. Hari-hari setelah perceraian itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak berkesudahan. Aku kembali ke rumah kecil peninggalan orang tuaku di desa. Tanpa pekerjaan, tanpa penghasilan, tanpa suami yang dulu jadi sandaran. Tetangga mulai berbisik-bisik. Ada yang kasihan, ada yang mencibir. Pantas saja diceraikan, orang miskin mana bisa bertahan jadi menantu keluarga kaya. Begitu salah satu bisikan yang sempat kudengar. Namun, di balik semua luka itu, aku menemukan kekuatan baru. Aku sadar, aku tidak bisa selamanya meratap. Aku harus bangkit. Aku harus membuktikan pada dunia, dan terutama pada mereka yang telah meremehkanku, bahwa aku bukan perempuan lemah. Aku mulai dengan pekerjaan sederhana. Membuka warung kecil di depan rumah, menjual makanan ringan, lalu perlahan merambah ke usaha lain. Aku belajar banyak hal, membaca buku, mengikuti pelatihan online. Aku jatuh bangun, menangis lagi, tapi selalu bangkit. Setiap malam, aku berdoa. Ya Tuhan, jika memang aku harus melewati jalan penuh duri ini, tolong beri aku kekuatan. Aku ingin suatu hari mereka melihatku dan menyesal pernah merendahkanku. Dan doa itu, ternyata perlahan mulai dikabulkan. Setelah perceraian itu, hidupku seperti kertas kosong. Semua yang pernah kujalani selama bertahun-tahun bersama mantan suami dan keluarganya seakan dihapus begitu saja. Aku kembali ke rumah kecil peninggalan orang tuaku, rumah sederhana dengan dinding kayu dan atap yang beberapa bagiannya sudah bocor. Malam pertama di rumah itu terasa asing. Tidak ada suara mertua yang terus menyindir, tidak ada wajah suami yang dulu membuatku bertahan, hanya sepi. Tapi dari sepi itu aku merasa ada cahaya kecil yang menyusup, kebebasan. Aku sadar, meskipun sakit, aku tidak lagi terikat oleh jeratan hinaan setiap hari. Kini aku bebas menentukan jalanku sendiri. Namun kebebasan saja tidak cukup. Perut harus diisi, kehidupan harus berjalan. Aku tidak bisa selamanya bergantung pada belas kasihan orang lain. Tabunganku hampir habis karena selama menikah aku tidak pernah memegang uang sendiri. Aku mulai membuka warung kecil di depan rumah. Modalnya hanya beberapa ratus ribu hasil pinjaman dari seorang tetangga baik hati. Aku menjual gorengan, kopi, mie instan, dan jajanan kecil untuk anak-anak sekolah yang lewat. Hari pertama, hanya 3 orang yang datang membeli. Untungnya tidak seberapa, tapi aku tetap tersenyum. Setidaknya ada yang mau membeli dariku, batinku.
Hari-hari berikutnya, aku semakin sibuk. Aku bangun subuh, menyiapkan adonan, menggoreng pisang, tahu, tempe, lalu menata di meja kecil. Bau harum gorengan pelan-pelan mengundang lebih banyak pembeli. Anak-anak sekolah mulai jadi pelanggan setia. Walau hasilnya kecil, aku merasa ada harapan. Namun, tidak semua berjalan mulus. Pernah suatu hari, hujan deras turun dari pagi hingga siang. Daganganku tidak laku, semua sisa harus kubuang. Malamnya aku menangis di dapur, menatap uang receh yang tidak cukup untuk membeli bahan keesokan hari. Aku sempat ingin menyerah, tapi kemudian aku teringat kata-kataku sendiri ketika meninggalkan rumah mantan suami, roda kehidupan pasti berputar. Jika aku menyerah sekarang, bagaimana aku bisa membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar mantan menantu miskin? Aku mulai mencari cara lain untuk menambah penghasilan. Aku mencoba membuat kerajinan tangan sederhana dari anyaman bambu yang kupelajari dari video online. Awalnya hasilnya jelek, tapi setelah berbulan-bulan berlatih, aku berhasil membuat beberapa produk menarik. Aku menjualnya di pasar, bahkan sempat mendapat pesanan kecil-kecilan. Setiap kegagalan, setiap air mata, justru mengajarkanku untuk lebih kuat. Selain bekerja keras, aku juga mulai memperhatikan diriku sendiri. Jika dulu aku tidak pernah punya kesempatan berdandan atau merawat diri karena dilarang mertua, kini aku belajar sedikit demi sedikit. Aku membeli pakaian sederhana tapi rapi, mulai merawat kulitku dengan bahan alami, dan membaca buku tentang kepercayaan diri. Aku ingin mengubah diriku bukan hanya di luar, tapi juga di dalam. Aku sadar, harga diriku tidak ditentukan oleh hinaan orang lain, tapi oleh bagaimana aku memandang diriku sendiri. Suatu hari, setelah hampir 2 tahun aku menjalani kehidupan baruku, aku pergi ke sebuah seminar kecil tentang kewirausahaan di kota. Aku ingin belajar cara mengembangkan usaha agar tidak hanya berhenti di warung gorengan. Ruang seminar itu penuh dengan orang-orang muda berbakat, mengenakan pakaian rapi, membawa laptop, dan berbicara tentang bisnis dengan penuh percaya diri. Aku sempat minder. Aku hanya datang dengan buku catatan kecil dan pena murah. Namun, aku tetap duduk di barisan tengah, berusaha mendengarkan dengan seksama. Di tengah sesi, seorang pria muda naik ke panggung. Tinggi, tampan, berpenampilan elegan dengan setelan jas yang pas di tubuhnya. Suaranya berwibawa, matanya tajam, dan setiap kata yang ia ucapkan membuat ruangan hening. Dalam bisnis, modal terbesar bukan uang, tapi tekad, kerja keras, dan keberanian untuk terus bangkit setelah jatuh, katanya. Aku tercengang. Kata-katanya seolah langsung menembus hatiku. Setelah sesi selesai, aku memberanikan diri mendekatinya. Permisi, Pak. Saya ingin bertanya. Bagaimana jika seseorang memulai dari nol, tanpa jaringan, tanpa dukungan, bahkan dengan masa lalu yang penuh luka? Dia menatapku lama, seakan membaca seluruh perjalanan hidupku hanya dari sorot mataku. Lalu ia tersenyum hangat. Justru orang seperti itulah yang paling berpotensi sukses. Karena mereka tahu rasanya jatuh, jadi mereka akan lebih menghargai setiap langkah kecil yang membawa mereka naik. Masa lalu bukan beban, tapi bahan bakar untuk maju. Hatiku bergetar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa dimengerti. Pria itu bernama Arga. Usianya tidak jauh dariku, tapi jelas ia jauh lebih matang dalam berpikir. Rupanya ia adalah pemilik sekaligus pemimpin sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang ekspor produk pertanian dan peternakan. Aku sempat terkejut karena bisnis itu tidak asing bagiku. Aku pernah bergelut di kandang ayam bertahun-tahun, meski dengan cara yang menyakitkan. Tapi justru dari pengalaman pahit itu aku mengerti banyak hal tentang peternakan. Arga tampak tertarik ketika aku menceritakan sedikit tentang pengalamanku. Wah, jarang ada perempuan yang mau terjun langsung ke kandang ayam. Itu pengalaman berharga, loh. Kalau kamu mau, coba kembangkan jadi bisnis sendiri, katanya sambil menatapku dengan penuh keyakinan. Kami semakin sering berkomunikasi setelah seminar itu. Awalnya hanya bertukar pikiran tentang usaha, lalu perlahan pembicaraan kami melebar ke banyak hal, mimpi, masa lalu, bahkan luka yang pernah kualami. Anehnya, aku merasa nyaman menceritakan semuanya padanya. Dengan bantuan bimbingan Arga, usahaku mulai berkembang.
Ia tidak langsung memberiku uang, tapi memberikan ilmu dan kesempatan. Ia mengenalkanku pada komunitas pebisnis kecil, membantu memasarkan produkku, bahkan mengajarkanku cara mengelola keuangan. Setiap kali aku merasa lelah, ia selalu mengingatkan, "Jangan lupa, kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Orang lain mungkin meremehkanmu, tapi aku lihat potensi besar dalam dirimu." Kalimat itu membuatku semakin bersemangat. Tak terasa, kedekatan kami semakin dalam. Dari sekadar mentor, Arga mulai sering menemaniku makan malam, jalan-jalan ke pasar tradisional untuk survei produk, bahkan kadang mengunjungiku di rumah kecilku. Suatu malam, setelah kami selesai rapat kecil tentang produk baru, ia menatapku lama lalu berkata, "Kamu tahu, dari pertama kali melihatmu di seminar itu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Kamu punya mata yang penuh luka, tapi juga penuh harapan. Dan aku ingin menjadi bagian dari harapanmu." Jantungku berdetak kencang. Aku tidak menyangka pria sekelas dia bisa berkata begitu padaku. Aku hanya perempuan sederhana, Mas Arga. Aku punya masa lalu yang mungkin tidak pantas." Ia tersenyum, lalu menggenggam tanganku. "Masa lalu tidak membuatmu hina. Justru itu membuatmu kuat. Dan bagiku, kamu lebih dari pantas." Sejak malam itu, hubungan kami tidak lagi sekadar mentor dan murid. Arga mulai terang-terangan menunjukkan perasaannya. Ia menjemputku, mengajakku bertemu keluarganya yang hangat dan ramah, sangat berbeda dari keluarga mantan suamiku. Keluarga Arga menerimaku apa adanya. Mereka tidak peduli dengan masa laluku. Yang mereka lihat hanyalah perempuan yang berusaha bangkit dengan tegar. Beberapa bulan kemudian, Arga melamarku dengan cara sederhana tapi penuh ketulusan. Di sebuah restoran kecil, ia menatapku dengan mata berbinar. "Aku tahu kamu sudah melalui banyak hal yang menyakitkan. Tapi aku ingin menjadi alasan kenapa kamu bisa tersenyum lagi setiap hari. Will you marry me?" Air mataku jatuh, kali ini bukan karena luka, tapi karena bahagia. "Ya, aku mau," jawabku sambil tersenyum. Pernikahan kami sederhana, hanya dihadiri keluarga dan teman dekat. Tidak ada pesta besar, tidak ada pamer harta. Tapi suasana hangat dan penuh cinta. Aku berdiri di samping Arga dengan gaun putih sederhana, namun untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar berharga. Tidak ada hinaan, tidak ada tatapan meremehkan. Hanya kebahagiaan murni. Sejak saat itu, hidupku benar-benar berubah. Aku bukan lagi perempuan yang dipandang rendah, bukan lagi menantu yang hanya disuruh mengurus kandang ayam. Aku adalah istri dari seorang pemimpin perusahaan besar, seorang pria yang benar-benar mencintaiku tanpa syarat. Namun yang lebih penting, aku menemukan kembali diriku sendiri. Aku bukan hanya istri dari, atau menantu siapa, aku adalah aku, perempuan yang kuat, berharga, dan pantas bahagia. Dan aku tidak tahu, takdir rupanya sudah menyiapkan sebuah pertemuan yang akan membuka babak baru dalam hidupku, pertemuan dengan orang-orang dari masa laluku yang dulu meremehkanku. Aku masih ingat jelas aroma harum parfum yang memenuhi lorong butik mewah itu. Lampu kristal bergemerlapan di langit-langit, sementara musik lembut mengalun, menciptakan suasana elegan yang hanya bisa ditemukan di pusat perbelanjaan kelas atas. Disinilah, tanpa sengaja, jalan hidupku kembali bersinggungan dengan orang-orang dari masa lalu yang dulu selalu meremehkanku, mantan mertuaku, mantan suami, dan kini menantu baru mereka yang katanya jauh lebih sempurna dariku. Aku sebenarnya tidak berniat untuk belanja berlebihan hari itu. Hanya sekadar menemani Arga, suamiku yang baru, memilih jas kerja terbaru di butik favoritnya. Sebagai seorang CEO muda, penampilannya harus selalu prima. Aku lebih banyak berjalan di sisinya, sesekali menanggapi ketika ia menanyakan pendapatku tentang warna atau model jas. Kehidupan bersamanya terasa begitu berbeda, penuh penghargaan, penuh kasih, dan jauh dari tekanan yang dulu selalu aku terima saat bersama keluarga mantan suamiku. Namun, takdir seolah punya rencana lain. Ketika aku hendak melangkah menuju kursi empuk di pojok butik, suara yang sangat kukenal menembus gendang telingaku. Suara nyaring dengan intonasi penuh kebanggaan, suara mantan mertuaku. "Aduh, lihat menantu baruku ini, cantik, pintar, keluarga kaya pula. Jauh beda sama yang dulu. Yang dulu mah, aduh,
bisanya cuma di rumah, bau kandang ayam. Malu rasanya kalau diajak ke acara penting. Aku berhenti seketika. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena rasa getir bercampur geli. Mereka masih sama. Tidak ada yang berubah. Dengan perlahan aku menoleh. Dan benar saja, di seberang lorong butik, aku melihat mantan mertuaku dengan dandanan glamor, tas bermerek menggantung di lengannya, wajahnya dipenuhi riasan tebal. Di sampingnya berdiri mantan suamiku, Rangga, dengan wajah yang agak kaku, dan tentu saja seorang perempuan muda cantik dengan gaun berkilau, senyum angkuh terukir di bibirnya. Dialah menantu baru yang sedang dipamer-pamerkan. Aku menghela napas panjang. Tidak kusangka pertemuan ini akan terjadi begitu cepat. Mantan mertuaku akhirnya menyadari keberadaanku. Matanya melotot, mulutnya sempat terbuka lebar, lalu seketika bibirnya menyunggingkan senyum sinis. Oh, ini toh kamu. Wah, kebetulan sekali. Lama tidak bertemu. Masih suka ngurus ayam di kandang? Hah? Katanya, disertai tawa mengejek. Si menantu baru, dengan wajah yang jelas memperlihatkan kesombongan, menatapku dari atas ke bawah. Pandangannya penuh merendahkan, seolah ingin memastikan bahwa aku memang tak pantas disandingkan dengan keluarga mereka. Rangga hanya terdiam, meski matanya sempat berkedip gugup ketika melihatku. Entah apa yang ada di pikirannya saat itu. Aku tersenyum tipis. Kali ini, aku tidak merasa terpojok atau malu. Ada kekuatan dalam diriku yang berbeda dari dulu. Aku ingin melihat mereka puas dengan pamerannya sebelum akhirnya kutunjukkan siapa aku sekarang. Bu, kebetulan sekali kita bisa bertemu di sini, jawabku sopan, meski nada bicaraku datar. Sepertinya ibu sedang berbelanja bersama keluarga. Ya, tentu saja. Aku senang sekali punya menantu baru. Cantik, keluarga terpandang, pintar, dan tentu tidak miskin seperti dulu. Ia menekankan kata miskin dengan nada tajam. Aku hanya mengangguk pelan. Menantu baru itu melangkah mendekat, menampilkan senyum penuh kemenangan. Saya Dina, ucapnya sambil menyodorkan tangan dengan angkuh. Menantu baru keluarga ini. Mungkin kamu, mantannya? Yah, jangan berkecil hati. Tidak semua orang beruntung mendapatkan kesempatan kedua seperti saya. Tangannya menggantung di udara, menunggu aku menjabat. Aku menatapnya sebentar, lalu dengan tenang ku terima uluran tangannya. Sentuhannya terasa dingin, kaku, penuh gengsi. Selamat ya, jawabku singkat. Ia tersenyum miring, lalu menoleh ke arah mertuaku. Mama, aku tadi lihat tas koleksi terbaru di butik sebelah. Harganya hampir ratusan juta. Kayaknya cocok banget buat Mama. Wah, tentu saja. Kalau kamu yang pilih pasti bagus, sahut mantan mertuaku dengan bangga. Aku hanya menyimak. Semua pameran itu bagiku tak lebih dari sandiwara. Aku tahu mereka sedang berusaha menekanku dengan menunjukkan betapa jauhnya perbedaan hidup kami sekarang. Tapi mereka tidak tahu apa yang akan terjadi sebentar lagi. Tiba-tiba, dari arah ruang pas fitting, Arga keluar dengan jas hitam elegan yang baru dicoba. Ia tampak begitu menawan, tinggi, dengan aura berwibawa yang langsung mencuri perhatian siapapun di sekitarnya. Tatapan orang-orang di butik itu seketika tertuju padanya. Ia berjalan ke arahku dengan senyum hangat. Sayang, kamu di sini rupanya. Maaf, agak lama di dalam. Aku tersenyum lembut. Tidak apa-apa, jasnya bagus sekali. Lalu, dengan sangat alami, ia meraih tanganku, menggenggam erat, dan menarikku lebih dekat ke sisinya. Sentuhannya membuatku merasa aman, seolah duniaku hanya ada antara aku dan dia. Reaksi di seberangku luar biasa. Mantan mertuaku melongo, wajahnya kaku, bahkan sempat menelan ludah. Dina yang tadinya begitu angkuh langsung terdiam, matanya membesar tak percaya. Rangga tampak pucat, bibirnya bergetar. Arga lalu menatap mereka sebentar. Oh, kalian kenal istriku? Tanyanya, nada suaranya tenang tapi penuh wibawa. Aku bisa melihat jelas perubahan ekspresi Dina. Seakan-akan seluruh dunia yang tadinya ada di genggamannya mendadak runtuh begitu saja. Mantan mertuaku masih berusaha menguasai keadaan. Dengan suara setengah tercekat, ia bertanya, "Ma, maksudnya, kamu, istri dari Tuan Arga?" Arga tersenyum ramah.
Ya, Naya adalah istriku. Kami menikah beberapa waktu lalu. Kenapa? Ada masalah? Dina mulai panik. Ia menoleh ke suaminya, Rangga, lalu kembali ke Arga. Tuan Arga, jadi Bapak adalah pemilik perusahaan tempatku bekerja? Suaranya gemetar, penuh ketakutan. Arga menatapnya sebentar, lalu mengangguk ringan. Benar, kamu salah satu staf baru, bukan? Aku ingat wajahmu saat acara orientasi. Dina langsung membungkuk sopan, wajahnya memerah menahan malu. Semua kesombongannya lenyap seketika. Mantan mertuaku menjerit kecil, tangannya gemetar, lalu tubuhnya ambruk begitu saja ke lantai. Orang-orang di sekitar butik panik, beberapa pegawai butik segera berlari menolong. Bu, tolong. Mama pingsan. Rangga berteriak panik. Aku hanya berdiri, menyaksikan semua itu dengan tatapan datar. Rasa sakit masa lalu yang dulu selalu membelengguku kini seolah terbayar lunas dengan pemandangan di depan mataku. Orang-orang mulai berkerumun. Dina mencoba menenangkan mertuaku yang pingsan, sementara Rangga berusaha meminta pertolongan dari pegawai butik. Wajah mereka semua pucat pasi, penuh kegugupan. Sementara itu, Arga hanya menggenggam tanganku semakin erat. Kamu tidak apa-apa? Tanyanya dengan suara lembut. Aku menoleh ke arahnya, tersenyum tipis. Tidak, aku baik-baik saja. Bahkan, aku merasa lega. Ia membelai punggung tanganku, seakan mengerti seluruh luka masa lalu yang baru saja menemukan obatnya. Aku tidak perlu berkata banyak. Tidak perlu membalas hinaan mereka dengan kata-kata. Cukup dengan kenyataan bahwa aku kini berdiri di samping pria yang mencintaiku dengan tulus, dan kebetulan, dialah atasan dari menantu baru yang selama ini mereka banggakan. Kemenangan terasa lebih manis ketika aku tidak perlu berteriak, tidak perlu membuktikan dengan marah, cukup dengan kehadiran dan kenyataan hidup yang nyata. Aku memandang ke arah mantan mertuaku yang masih pingsan di pelukan Rangga dan Dina. Semua kesombongan yang tadi dipamerkan runtuh dalam sekejap. Dunia berputar begitu cepat, dan hari ini, aku menjadi saksi bagaimana roda kehidupan benar-benar bekerja. Aku tidak lagi perempuan miskin yang dulu hanya dianggap pantas berada di kandang ayam. Aku kini seorang istri yang dihargai, dicintai, dan berdiri sejajar bahkan lebih tinggi dari orang-orang yang pernah meremehkanku. Dengan langkah tenang, aku dan Arga meninggalkan butik itu, meninggalkan kerumunan panik yang sibuk menolong mantan mertuaku. Aku tahu, sejak hari itu, pandangan mereka terhadapku tidak akan pernah sama lagi. Sehari setelah insiden di mall, aku tak menyangka berita itu menyebar begitu cepat. Dunia ini memang kecil, terlebih ketika menyangkut kalangan sosialita dan pekerja kantoran di perusahaan besar. Cerita tentang mantan menantu yang diremehkan, ternyata kini istri CEO, menjadi bahan gosip panas. Grup WhatsApp arisan, forum ibu-ibu komplek, bahkan karyawan di perusahaan Arga membicarakannya. Apa benar? Itu istri Tuan Arga dulunya mantan istri karyawan biasa? Begitu bisik-bisik yang kudengar saat aku dan Arga menghadiri jamuan makan malam perusahaan. Aku tidak peduli. Bahkan, aku hanya tersenyum. Dulu aku terbiasa jadi bahan gunjingan dengan nada merendahkan. Tapi sekarang, orang-orang membicarakan dengan nada kagum. Dunia benar-benar berputar. Sementara itu, kabar sampai ke telingaku bahwa mantan mertuaku enggan keluar rumah beberapa hari. Ia malu setengah mati karena kejadiannya pingsan di mall jadi buah bibir. Dina, menantu barunya, juga jadi bahan ejekan di kantor. Wah, hati-hati ya, Din. Jangan sampai salah bicara. Bos besar itu kan istrinya mantan menantu mertuamu. Tuh. Begitu salah satu rekan kerjanya meledet. Dina hanya bisa tersenyum kaku, menahan rasa malu bercampur takut. Aku tahu semua ini dari sahabatku, Laila, yang kebetulan punya kenalan kerja di divisi yang sama dengan Dina. Nah, sumpah, mereka itu sekarang kayak ayam kehilangan induk. Katanya, setiap kali Dina masuk kantor, dia kayak nggak bisa tegak kepala. Semua mata tertuju ke dia. Mantan mertua kamu pun nggak kalah malu. Jadi bahan omongan di komunitasnya, cerita Laila lewat telepon. Aku hanya menghela napas panjang. Aku nggak berniat bikin mereka malu, lah. Semua terjadi begitu saja? Laila tertawa kecil. Ya iyalah, itu karma, nah.
Kamu cuma hidup bahagia dengan caramu. Tuhan sendiri yang bikin skenario balasannya. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di ruang kerja rumah sambil menemani Arga yang sibuk dengan laptopnya, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku angkat dengan hati-hati. Assalamualaikum, ini Naya? Suara di seberang lirih, gemetar. Waalaikumsalam. Iya, ini siapa? Tanyaku. Aku, Dina. Istri Rangga. Aku terdiam beberapa detik. Tidak menyangka ia berani menelponku. Ada apa? Tanyaku tenang. Aku mau minta maaf atas sikapku kemarin di mall. Aku benar-benar malu. Aku nggak tahu kalau kamu sekarang, suaranya tercekat, istri bosku. Aku menutup mata sebentar. Rasanya aneh mendengar orang yang tadinya menatapku penuh sombong kini bicara dengan nada tunduk. Dina, kamu tidak perlu minta maaf padaku karena status. Kalau kamu sungguh menyesal, seharusnya kamu sadar, merendahkan orang lain itu tidak pernah benar, entah dia siapapun, jawabku lembut. Ia terdiam lama. Aku tahu, aku salah. Tapi kumohon, jangan sampai aku kehilangan pekerjaan ini. Aku menghela napas. Itu bukan urusanku, Dina. Aku tidak ikut campur urusan kantor. Semua tergantung kinerjamu. Arga bukan tipe orang yang mencampur adukan masalah pribadi dengan pekerjaan. Tapi, aku takut, suaranya semakin kecil. Takutlah pada sifatmu sendiri, bukan pada aku. Itu yang akan menentukan kemana hidupmu nanti. Lalu kututup telepon pelan-pelan. Aku tidak ingin berlama-lama. Rasanya percuma. Yang penting aku sudah menunjukkan bahwa aku tidak akan menurunkan diriku ke level balas dendam murahan. Tak lama setelah itu, giliran Rangga yang datang mencari. Aku sedang duduk di kafe dekat kantor Arga ketika seorang pria duduk di depanku tanpa diminta. Aku mendongak, dan wajah yang dulu pernah mengisi hidupku kini tampak kusut, tidak secerah dulu. Naya, suaranya pelan. Aku bisa bicara sebentar? Aku menarik napas dalam-dalam. Ngapain kita bicara? Bukankah semua sudah jelas? Tolonglah. Aku cuma nggak nyangka. Aku kira hidup kamu setelah cerai akan hancur. Aku kira kamu nggak bisa bangkit. Aku tersenyum tipis. Dan itu yang kamu harapkan, kan? Ia terdiam. Wajahnya memerah. Dulu aku terlalu nurut sama mama. Aku tahu dia sering kasar padamu, tapi aku diam saja. Aku pengecut. Aku kira menikah dengan Dina akan membuat hidupku lebih baik. Tapi ternyata, ia menunduk. Ternyata, tanyaku menajam. Ia menghela napas berat. Ternyata aku salah besar. Dina tidak sesempurna yang mama kira. Rumah tangga kami banyak masalah. Mama pun selalu menuntut, tidak pernah berhenti. Aku lelah, nah. Aku menatapnya lama. Ada bagian kecil dari hatiku yang dulu mungkin akan iba, tapi kini, aku sudah terlalu jauh melangkah. Aku punya hidup baru, cinta baru, dan masa depan yang berbeda. Rangga, kamu sudah membuat pilihan. Jangan datang padaku untuk mengeluh. Itu bukan tugasku lagi mendengar bebanmu, jawabku tegas. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Apa? Kamu benar-benar bahagia dengan suamimu sekarang? Aku tersenyum, kali ini tulus. Lebih dari yang pernah kubayangkan. Hari-hari berikutnya, gosip makin deras. Mantan mertuaku yang dulu terkenal suka pamer kini tiba-tiba jadi bahan ejekan. Katanya dulu sering hina menantunya sendiri. Sekarang malah kalah kelas, begitu obrolan yang sampai ke telingaku. Aku mendengar kabar bahwa ia bahkan sempat tidak mau menghadiri arisan bulanan. Harga dirinya hancur, gengsinya runtuh. Semua orang tahu bahwa menantu yang dulu ia remehkan justru lebih tinggi derajatnya sekarang. Aku tidak merasa puas atau gembira berlebihan. Hanya ada rasa lega. Semua perlakuan buruk yang dulu kuterima akhirnya mendapat balasan tanpa aku harus berbuat apa-apa. Suatu malam, aku menceritakan semua itu pada Arga. Tentang telepon Dina, tentang Rangga yang mengeluh, tentang mertuaku yang jatuh gengsi. Arga mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Sayang, jangan biarkan hatimu ternoda oleh mereka lagi. Kamu sudah jauh melangkah. Biarkan saja roda kehidupan berputar dengan adilnya.
Yang penting, kita fokus pada kebahagiaan kita. Aku mengangguk. Aku tahu. Tapi entah kenapa, ada rasa ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri lebih tinggi. Ia menggenggam tanganku. Dan kamu sudah membuktikan. Tapi ingat, membuktikan bukan untuk mereka. Itu untuk dirimu sendiri. Kata-kata itu menamparku lembut. Aku sadar, aku tidak perlu lagi melihat ke belakang. Hidupku bersama Arga sudah cukup menjadi bukti. Beberapa minggu kemudian, aku dan Arga menghadiri acara perusahaan besar, semacam gala dinner. Semua karyawan penting hadir, termasuk Dina dan Rangga. Suasana megah dengan lampu kristal berkilau, tamu-tamu bergaun mewah, dan musik orkestra mengiringi. Aku berdiri di samping Arga, mengenakan gaun malam berwarna biru safir yang ia pilihkan sendiri. Saat kami memasuki aula, semua mata menoleh. Aku bisa melihat jelas bagaimana wajah Dina pucat, bibirnya bergetar. Rangga pun menunduk, seakan tak sanggup menatapku. Mantan mertuaku ternyata ikut datang. Dengan wajah dipoles tebal, ia berusaha menutupi rasa malunya. Tapi dari tatapannya, aku tahu ia sedang tersiksa. Dan ketika MC memperkenalkan Arga sebagai tuan rumah acara malam itu, yang berdiri di podium adalah suamiku sendiri, sambil dengan bangga menggandeng tanganku. Aku ingin memperkenalkan seseorang yang sangat berarti dalam hidupku. Inilah istriku, Naya, katanya lantang. Sorak-sorai tepuk tangan memenuhi ruangan. Aku bisa melihat jelas wajah mantan mertuaku menegang, tubuhnya kaku, matanya memandangku penuh kebencian bercampur penyesalan. Dina menggigit bibir, Rangga menunduk. Aku tersenyum tenang. Dunia benar-benar sudah berbalik. Malam itu, aku berdiri di sisi Arga, merasa seolah hidupku mencapai titik balik yang paling indah. Semua luka masa lalu yang dulu begitu membekas kini terasa sirna. Aku tidak lagi gadis desa yang hanya pantas di kandang ayam. Aku adalah perempuan yang berharga, dicintai, dihargai, dan diakui. Dan tanpa aku harus bersuara keras, dunia sudah melihat perbedaan itu. Hari-hari setelah acara gala dinner menjadi masa penuh gejolak bagi mantan mertuaku. Kabar tentang dirinya yang dulu suka menghina menantu, tapi kini, kalah kelas, tersebar semakin luas. Ia merasa dipermalukan habis-habisan, terutama karena semua itu terjadi di depan umum, di sebuah acara bergengsi yang disaksikan puluhan rekan bisnis, kerabat, dan kenalan sosialitanya. Namun, alih-alih menerima kenyataan, ia justru semakin tidak terima. Harga diri dan gengsi yang selama ini ia bangun dengan susah payah membuatnya enggan tunduk. Baginya, kalah gengsi sama dengan mati. Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan orang-orang terus membicarakan aku begini. Aku harus buktikan, aku masih lebih tinggi dari dia, katanya dengan suara bergetar saat curhat pada beberapa temannya di arisan. Teman-temannya hanya saling pandang, ada yang tersenyum sinis, ada yang pura-pura mendukung. Dalam hati, mereka justru senang melihat kesombongan sahabatnya runtuh. Mantan mertuaku mulai menyusun rencana. Ia tahu, menyerangku secara langsung hanya akan mempermalukan dirinya lebih jauh. Jadi, ia memilih jalur lain, mendekat dengan wajah manis, pura-pura menyesal, lalu mencoba memanfaatkan hubunganku dengan Arga demi mengembalikan gengsinya. Ia berkata pada Rangga suatu malam, kamu harus cari cara mendekati Naya lagi. Rayu dia kalau perlu, bikin dia merasa kasihan. Kalau dia bisa dibujuk, Mama bisa ikut masuk lingkaran sosial barunya. Mama bisa pamer lagi di depan orang-orang. Rangga terdiam lama. Aku rasa itu mustahil. Naya sudah bahagia dengan hidupnya. Aku sendiri sudah jelas bukan siapa-siapa baginya lagi. Bodoh, hardiknya. Kamu itu mantan suaminya. Selalu ada tempat di hati perempuan untuk cinta pertamanya. Kamu cuma perlu cari celah. Kalau tidak, apa kamu mau seumur hidup diinjak harga diri sama perempuan itu? Rangga menunduk, hatinya gelisah. Di satu sisi, ia tahu ibunya salah. Di sisi lain, ia sendiri masih menyimpan rasa bersalah bercampur perasaan lama yang tak pernah benar-benar tuntas. Skenario pertama mereka adalah membuat pertemuan tidak sengaja. Suatu siang, ketika aku keluar dari butik setelah membeli hadiah ulang tahun untuk Arga, aku mendapati sosok familiar menunggu di depan pintu, mantan mertuaku.
Wajahnya kali ini tidak menampilkan sinis, melainkan penuh senyum manis. Naya, apa kabar, nak? Suaranya dibuat selembut mungkin. Aku menegang sejenak. Dalam hatiku, ada perasaan curiga. Perempuan ini bukan tipe orang yang dengan mudah menundukkan kepala. Aku baik, Bu. Ada apa ya? Kok kebetulan sekali di sini? Tanyaku datar. Ah, kebetulan apa? Mama memang ingin sekali ketemu kamu. Sudah lama nggak ngobrol. Mama Kangen sebenarnya. Ia menghela napas, pura-pura menyesal. Mama sadar, dulu Mama banyak salah padamu. Mama minta maaf ya, nak. Semua itu hanya karena Mama ingin yang terbaik buat anak Mama. Aku hanya menatapnya, tidak mudah percaya. Bagiku, kata-katanya terdengar terlalu manis untuk orang yang dulu tega menghancurkan hidupku. Kalau begitu, terima kasih atas permintaan maafnya, Bu. Aku hargai. Tapi, sebaiknya kita tidak usah terlalu sering bertemu. Aku tidak mau masa lalu mengganggu kehidupanku sekarang, jawabku tegas. Senyum di wajahnya sedikit kaku, tapi ia cepat menutupinya. Tentu. Mama mengerti. Oh ya, kapan-kapan ajak Mama main ke rumah ya. Mama pengen silaturahmi sama suamimu. Biar Mama bisa kenal lebih dekat. Aku tersenyum dingin. Nanti saja, kalau suamiku berkenan. Aku lalu berpamitan, meninggalkannya yang berdiri terpaku. Dalam hati, aku tahu betul, ini bukan ketulusan. Ini hanya bagian dari permainan. Sementara itu, di kantor, Dina semakin tertekan. Statusnya sebagai istri dari Rangga tidak lagi membuatnya dipandang. Justru sebaliknya, banyak rekan kerja yang menyindirnya secara halus. Awas, Din. Jangan sampai salah ngomong, nanti bos marah. Kan istri bos tahu siapa kamu, celetuk seorang staf dengan nada bercanda, tapi menohok. Dina pulang kerja hampir selalu menangis. Ia mulai menyesali kesombongannya dulu. Namun, sayangnya, rasa menyesal itu lebih karena posisi sosialnya terancam, bukan karena benar-benar sadar akan kesalahan. Ia bahkan sempat membujuk mertuanya, "Ma, tolong jangan bikin masalah sama Mbak Naya. Aku yang kena imbasnya nanti di kantor. Aku nggak tahan jadi bahan gosip terus." Tapi mertuanya hanya menjawab, "Justru karena itu Mama harus balas. Mama nggak mau harga diri kita diinjak begitu saja." Rangga berada di posisi paling sulit. Ia merasa bersalah pada Dina yang kini jadi bahan gunjingan, tapi juga tak berani menentang ibunya yang keras kepala. Suatu malam, ia kembali mendekatiku. Kali ini ia sengaja menunggu di parkiran kantor Arga. "Naya, aku cuma ingin bicara sebentar," katanya ketika aku hendak masuk ke mobil. Aku menoleh sekilas. "Rangga, kita sudah bicara. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Tolong, dengarkan aku kali ini. Aku masih menyesal. Aku masih merasa bersalah. Aku ingin kita, setidaknya berteman lagi. Aku ingin perbaiki semua yang dulu rusak." Aku tersenyum sinis. "Berteman? Rangga, kamu tidak mengerti ya? Luka yang kamu dan keluargamu buat tidak bisa disembuhkan dengan kata, maaf, lalu kita berteman. Hidupku sudah punya arah baru. Jangan ganggu aku lagi." Aku masuk ke mobil, meninggalkannya berdiri dengan wajah penuh putus asa. Kegagalan demi kegagalan membuat mantan mertuaku semakin kalap. Ia mulai mencari cara lain, mencoba menyusup ke acara-acara sosial yang juga dihadiri aku dan Arga. Di salah satu acara amal, ia sengaja duduk di meja dekat kami. Dengan suara lantang, ia memamerkan perhiasannya, mobil barunya, bahkan menyebut-nyebut menantu kaya, padahal semua orang sudah tahu kenyataannya. Orang-orang hanya menanggapi dengan tatapan geli. Aku dan Arga memilih diam, tidak terpancing. Namun, aku tahu satu hal, semakin ia berusaha pamer, semakin besar pula rasa malunya sendiri. Karena semua orang sudah melihat kontras antara aku yang tenang elegan dan dia yang berlebihan. Melihat situasi yang semakin runyam, Arga akhirnya angkat bicara. "Naya, kamu tidak perlu menghadapi semua ini sendirian. Kalau ibunya Rangga terus mengganggu, aku bisa bertindak." "Aku tidak suka kamu diganggu," katanya serius. Aku menatapnya. "Kamu mau lakukan apa?" "Aku akan bicara langsung padanya. Dengan caraku."
Aku tahu Arga bukan tipe pria yang suka kasar. Tapi aku juga tahu, wibawanya cukup untuk membuat siapapun berpikir 2 kali sebelum bertindak. Beberapa hari kemudian, benar saja, Arga mengundang mantan mertuaku untuk bertemu secara resmi di kantornya. Hari itu, aku ikut mendampingi. Mantan mertuaku datang dengan wajah penuh polesan make-up, mencoba tampil percaya diri. Di ruang rapat mewah, Arga duduk di kursinya dengan tenang. Terima kasih sudah datang. Saya ingin bicara jelas sekali saja, katanya. Mantan mertuaku tersenyum kaku. Oh tentu, Tuan Arga. Apa yang ingin Anda bicarakan? Arga menatap lurus ke arahnya. Saya tahu, selama ini Anda mencoba mendekati istri saya dengan alasan macam-macam. Saya tahu juga, dulu Anda memperlakukan dia tidak layak. Saya tidak mau masa lalu mengganggu hidup kami sekarang. Jadi, saya minta Anda berhenti. Jangan lagi mengusik Naya, baik dengan cara halus maupun kasar. Kalau masih berlanjut, saya akan ambil langkah hukum. Suasana hening. Mantan mertuaku pucat, bibirnya bergetar. Ia tidak menyangka akan dihadapkan langsung dengan peringatan setegas itu. Saya hanya ingin silaturahmi, katanya terbata-bata. Silaturahmi tidak perlu dibumbui kepura-puraan atau niat tersembunyi. Sekali lagi saya tekankan, berhenti usik istri saya. Aku duduk di samping Arga, merasa dadaku lapang. Inilah perbedaan besar, dulu aku selalu sendirian menghadapi mertua yang semena-mena. Sekarang, aku punya seseorang yang berdiri di depanku, membelaku dengan wibawa dan cinta. Pertemuan itu menjadi pukulan telak. Mantan mertuaku pulang dengan wajah murung. Di rumah, ia marah-marah pada Rangga dan Dina, tapi kemarahannya terdengar kosong. Dalam hatinya, ia tahu posisinya tidak lagi berarti apa-apa. Orang-orang pun semakin menjauh. Ia mulai jarang mendapat undangan arisan, jarang diajak ngobrol di komunitas sosialita. Perlahan, ia kehilangan panggung yang dulu sangat ia banggakan. Rangga dan Dina pun tak kalah tertekan. Hubungan mereka renggang. Dina sering menyalahkan Rangga karena terjebak dalam keluarga yang penuh masalah. Rangga sendiri merasa hidupnya kacau. Sementara aku justru semakin menemukan kedamaian. Aku belajar bahwa tidak semua orang bisa berubah, bahkan ketika kenyataan sudah menampar mereka berkali-kali. Ada yang memilih menunduk dan belajar rendah hati, ada pula yang justru semakin keras kepala mempertahankan gengsinya. Mantan mertuaku adalah contoh yang kedua. Tapi aku tidak lagi peduli. Yang penting, aku punya hidupku sendiri, hidup yang jauh lebih baik, penuh cinta, dan penuh penghargaan. Aku sudah meninggalkan masa lalu, dan tak ada yang bisa menarikku kembal. Hari itu adalah akhir pekan, pusat perbelanjaan paling megah di kota dipenuhi pengunjung. Lampu-lampu kristal di langit-langit mall memantulkan cahaya yang gemerlap, seolah menambah suasana mewah. Aku datang bersama suamiku, Arga, sekadar ingin makan siang bersama setelah seminggu penuh ia disibukkan oleh rapat dan kunjungan kerja. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna biru tua, riasan tipis, dan sepatu flat. Tidak ada yang berlebihan. Tapi dengan cara Arga menatapku penuh bangga, aku merasa lebih berharga daripada wanita manapun di mall itu. Sayang, kamu cantik sekali hari ini, bisiknya sambil meraih tanganku. Aku tersenyum. Kamu selalu saja memuji. Karena aku selalu jatuh cinta padamu, setiap hari, jawabnya lembut. Aku tertawa kecil, menepuk lengannya. Tidak kusangka kebahagiaan yang dulu pernah direbut dariku kini hadir lagi, bahkan jauh lebih indah dari sebelumnya. Suatu hari kulihat video terkirim ke HP-ku. Entah bagaimana, video kejadian di mall dulu tersebar di media sosial. Ada pengunjung yang sempat merekam adegan ketika ibu mertuaku pingsan setelah tahu bahwa Arga, suamiku sekarang, adalah bos dari menantu barunya. Video itu viral. Judul-judul yang muncul di berbagai akun gosip online membuat banyak orang terheran-heran. Menantu kaya ternyata bekerja di perusahaan suami mantan istri. Ibu mertua pamer menantu, pingsan saat tahu fakta mengejutkan. Aku tidak pernah berniat terkenal lewat cara seperti itu. Tapi aku tidak bisa menghindari kenyataan bahwa roda kehidupan kini benar-benar menunjukkan putarannya. Di satu sisi, aku merasakan kepuasan. Mereka yang dulu merendahkanku kini dipermalukan oleh keadaan.
Tapi di sisi lain, ada bagian dari diriku yang iba, terutama kepada Dinda, perempuan yang mungkin juga dijebak oleh ilusi kemewahan. Arga menenangkan hatiku setiap kali aku merasa bimbang. Sayang, jangan pikirkan mereka terlalu jauh. Tuhan sudah menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tugas kita sekarang adalah menjaga kebahagiaan kita. Aku mengangguk. Dan benar, tidak ada yang lebih penting daripada menjaga apa yang sudah kumiliki sekarang. Kabar tentang kejadian itu akhirnya sampai ke telingaku lewat seorang sahabat lama yang masih bekerja di perusahaan Arga. Ia bercerita bahwa Bayu, mantan suamiku, mendapat banyak tekanan setelah insiden tersebut. Di kantor, ia tidak lagi dipandang sama. Rekan-rekan kerjanya yang dulu ia anggap bawahan kini menatapnya dengan penuh cibiran. Beberapa bahkan terang-terangan menyindir. Wah, menantu kesayangan ternyata menantu biasa saja ya. Untung aja istrinya bos lebih elegan dan rendah hati. Bayu tidak kuat menahan malu. Ia mengajukan resign, tapi karena kontrak masih berjalan, ia terpaksa tetap bekerja sambil menunduk, menjalankan tugas dengan patuh. Ibu mertuaku yang sempat pingsan di mall, ternyata jatuh sakit setelah kejadian itu. Rasa malu yang terlalu besar membuatnya jarang keluar rumah. Tetangga-tetangga yang dulu ia banggakan kini membicarakannya dengan nada kasihan bercampur sinis. Sementara Dinda, menantu barunya, juga tidak kalah terpuruk. Banyak orang mengenalnya sebagai istri si bos, padahal kenyataannya ia hanya istri karyawan biasa. Teman-teman sosialitanya perlahan menjauh, takut ikut tercoreng aib. Mereka semua merasakan sendiri pahitnya meremehkan orang lain. Aku, di sisi lain, menjalani kehidupan baru yang lebih indah dari yang pernah kubayangkan. Bersama Arga, aku bukan hanya menjadi istri, tapi juga partner sejati. Arga tidak pernah memperlakukanku seperti boneka pajangan. Ia selalu melibatkan aku dalam keputusan-keputusan penting, baik soal rumah tangga maupun bisnis. Sayang, menurutmu proyek baru ini bagusnya diarahkan ke sektor apa? Pertanyaan seperti itu sering ia ajukan. Dan ketika aku memberi masukan, ia benar-benar mendengarkan. Aku juga tidak tinggal diam. Pengalaman pahit masa lalu justru membuatku semakin kuat. Aku mengelola yayasan kecil untuk membantu para perempuan yang pernah mengalami diskriminasi dan kekerasan rumah tangga. Aku ingin mereka tahu bahwa selalu ada jalan keluar, selalu ada harapan untuk bangkit. Setiap kali aku berbicara di depan mereka, aku sering mengingat diriku sendiri. Perempuan yang dulu diremehkan, dipaksa bekerja di kandang ayam, lalu diceraikan dengan hinaan. Kini, aku berdiri di depan banyak orang dengan penuh percaya diri. Beberapa bulan selanjutnya aku menerima sebuah surat. Surat itu datang dari kampung tempat aku dulu tinggal bersama Bayu dan mertuaku. Isinya, undangan acara tahlilan 7 hari ibu mertua. Aku terdiam lama menatap kertas itu. Jadi benar, ibu mertuaku tidak kuat menahan sakit hati dan rasa malu. Hidupnya berakhir dalam penyesalan. Hatiku campur aduk. Bagaimanapun juga, ia adalah orang tua dari mantan suamiku. Perempuan yang pernah membuatku menangis setiap malam, tapi juga orang yang, secara tidak langsung, mendorongku untuk menjadi kuat seperti sekarang. Arga memelukku dari belakang. Pergi saja kalau kamu ingin. Aku akan menemanimu. Aku mengangguk. Bukan untuk balas dendam, bukan untuk menunjukkan kemenangan, tapi untuk menutup satu bab lama dalam hidupku. Di rumah duka, suasana muram menyelimuti. Bayu duduk di kursi tamu, wajahnya pucat, matanya sembab. Dinda duduk di sampingnya, tapi tidak lagi tampak anggun. Riasannya berantakan, tubuhnya tampak lelah. Ketika aku masuk bersama Arga, semua mata langsung menoleh. Bayu menunduk, seolah tidak berani menatapku. Aku menghampiri, menundukkan kepala di depan jenazah ibu mertua. Air mataku jatuh tanpa kusadari. Aku tidak membencinya lagi. Semua luka yang ia tinggalkan sudah terhapus oleh kebahagiaan baruku. Bayu akhirnya bicara dengan suara serak. Sinta, maafkan ibu, maafkan juga aku. Aku menatapnya, kali ini tanpa marah, tanpa dendam. Aku sudah memaafkan sejak lama, Bayu. Aku hanya berharap kamu belajar dari semua ini. Dia menunduk, bahunya bergetar. Arga menggenggam tanganku erat, menemaniku keluar dari rumah itu. Aku merasa lega.
Seperti beban lama yang akhirnya kutaruh di belakang. Sejak hari itu, aku tidak lagi memikirkan masa laluku. Aku fokus pada masa depan bersama Arga. Kami membangun rumah tangga dengan penuh cinta, saling menghargai, dan saling mendukung. Beberapa tahun kemudian, aku melahirkan seorang putri cantik. Arga menangis ketika pertama kali menggendongnya. Terima kasih, sayang, sudah memberikan aku anugerah terbesar. Melihatnya tersenyum sambil menatap bayi kami, aku merasa hidupku akhirnya lengkap. Aku sering merenung di malam hari, menatap bintang di langit sambil mengingat semua perjalanan hidupku. Dari seorang istri yang dihina, diceraikan, lalu dianggap tidak berguna, hingga kini menjadi seorang istri yang dicintai dan ibu yang disayangi. Roda kehidupan memang benar-benar berputar. Dan aku bersyukur pernah berada di bawah, karena dari situlah aku belajar arti kekuatan. Kini, setiap kali aku berjalan di mall bersama Arga, aku tidak lagi merasa kecil. Aku tidak lagi takut menghadapi cibiran. Sebaliknya, aku melangkah dengan percaya diri, karena aku tahu siapa diriku sebenarnya. Mereka yang dulu merendahkanku telah mendapatkan balasan dari kehidupannya sendiri. Aku tidak perlu menghakimi, karena waktu sudah membuktikan semuanya. Aku hanya perlu menjaga diriku, menjaga keluarga kecilku, dan terus melangkah maju. Dan setiap kali aku menatap Arga, aku tahu, inilah hadiah terbesar dari semua luka yang pernah kualami. Bahagia, utuh, dan penuh cinta.